Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita belajar Alkitab kita secara berurutan untuk membangun pengenalan dan keintiman kita kepada Allah Bapa. Mari saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita siapkan hati kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyiapkan lahan hati kita ini menjadi subur untuk Roh Kudus bisa berbicara dan mengubah hidup kita lewat firman-Nya. Dan saya mau mengajak kita semua untuk fokus dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah memilih kami, menyelamatkan kami bahkan sebelum dunia dijadikan, untuk kami bisa menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Biarlah pada hari ini Roh Kudus Engkau menyatakan kemuliaan-Mu lewat firman-Mu, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya. Pemahaman yang benar akan kebenaran firman memerdekakan setiap kami yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, mari kita bersyukur saudara. Haleluya. Kami bersyukur Bapa untuk pemilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kami dedikasikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Oh, jadikan akulah Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu
Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, benarilah doa kami Bapa. Engkau menggenapi seluruh rencana panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mengakhirinya juga dengan baik Tuhan. Penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, itulah doa dan iman kami Tuhan, untuk melihat seluruh bumi dipenuhi dengan pengetahuan-Mu, seperti air yang menutupi lautan samudra. Dan biarlah pada hari ini juga kami menyadari Tuhan, panggilan kami ini tidak berhenti hanya sampai hari ini. Tapi kami ingin menyelesaikan panggilan kami juga dengan baik. We are finishing our calling well. Aku berdoa biarlah hari ini kami dalam merenungkan dan memahami kebenaran firman-Mu ini diterangi oleh Roh Kudus dan memampukan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami semakin lama semakin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya masih ingat Bapak Gembala, Dr. Yanto, memberikan saya satu ingatan tentang buku yang beliau baca, yang saya baca cukup lama. Dan akhirnya saya pakai itu pada waktu orasi ilmiah, waktu saya lulus di S2, yaitu Finishing Well. Bagaimana banyak orang-orang itu memulai, termasuk para pemimpin, termasuk orang-orang rohani yang memulai pekerjaan mereka yang baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan baik atau bahkan lebih mulia
Lebih banyak yang akhirnya hancur, gagal, putus di tengah jalan. Dan sebenarnya pola ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan kita akan melihat bagaimana orang yang memulai dengan baik, memulai dengan hal yang luar biasa. Tetapi karena satu perkara yang utama ini, dan ini akan menjadi momen pembalikan seseorang. Apakah dia akan berhasil atau gagal? Yaitu mendengarkan nasihat, mendengarkan didikan. Hari ini kita akan belajar dari 2 Tawarikh pasal yang ke-24 tentang Raja Yoas. Kemarin kita sudah berbicara tentang Yehu yang berhasil membunuh Atalia, dan kemudian Imam Yoyada mengangkat Yoas yang disembunyikan pada waktu Atalia memerintah. Dan bayi ini tumbuh besar. Lalu kemudian pada waktu berusia 7 tahun, Imam Yoyada tahu bahwa ini adalah waktunya Tuhan untuk pemulihan kerajaan Yehuda. Dan dideklarasikan, dinobatkanlah Yoas menjadi raja. Walaupun masih muda, tetapi dia adalah raja yang sah. Nah, paralel daripada kisah ini kita tahu ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12. Kalau kita mau membagi pasal 24 ini, kita bisa bagi kepada 2 bagian besar, yaitu ayat 1 sampai 16, Yoas dan kehidupannya sewaktu dia berada di bawah bimbingan Imam Yoyada. Lalu ayat 17 sampai 27 ketika Yoas memerintah setelah tidak mendengarkan nasihat, terutama dari Nabi Zakaria anak Imam Yoyada. Nah, kehidupan Yoas dimulai dengan fakta bahwa ia raja pada usia 7 tahun. Sangat muda sekali. Lalu lama pemerintahannya 40 tahun. Suatu pemerintahan yang dikatakan sebagai usia 1 generasi. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama masa hidup Imam Yoyada. Jadi kita melihat bahwa ini tidak sampai selesai. Dia menggenapi catatan bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Allah. Kalau kita mengatakan apa yang benar di mata Tuhan, itu berarti dia hidup seturut dengan jalan-jalan yang ditetapkan oleh Daud. Dinasti yang memang Tuhan berkenan pada waktu itu. Nah, selama dalam bimbingan Imam Yoyada, Yoas melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Pada tahun ke-23 masa pemerintahannya, ia berusaha memperbaiki rumah Allah yang kondisinya pada waktu itu telah dirusak, dibongkar oleh Atalia dan anak-anaknya. Mungkin di sini dalam konteks ini adalah para pengikut-pengikutnya karena anak-anak Atalia sudah meninggal. Tapi para pengikut-pengikutnya yang membongkar rumah Tuhan lalu menggantikan pusat penyembahan kepada Yahweh dengan berhala-berhala Baal, tiang-tiang penyembahan Baal. Ya, itu merupakan kejijikan. Dan kita tahu bahwa ketika Yoas memerintah, Yoyada menghancurkan semua tiang-tiang berhala Baal, dan tetapi kemudian tidak ada alternatif. Bait suci masih rusak. Nah, disitulah kemudian ketika Yoas sudah beranjak dewasa, 23 tahun masa pemerintahan, kira-kira berarti ketika dia berumur 30 tahun. Itu suatu usia dewasa di dalam konteks usia orang Ibrani. Dan ketika dia masuk di dalam kedewasaan ini, dia mengambil keputusan besar, yaitu memperbaiki rumah Tuhan. Ini tidak mudah, karena dia berusaha untuk memanggil para imam-imam dan meminta mereka mengumpulkan dana ke seluruh kerajaan Yehuda. Tetapi tidak berhasil. Lalu kemudian ia meminta kepada Imam Yoyada untuk bagaimana nasihatnya. Dan akhirnya ia mengumumkan ke seluruh Yehuda dan Yerusalem untuk mengumpulkan pajak yang dibebankan Musa kepada seluruh bangsa Israel, yaitu setengah sikal. Tujuannya adalah untuk operasional ibadah di kemah pertemuan. Kita bisa melihat ini di dalam Keluaran 30 ayat 12 sampai dengan 16. Akhirnya inilah yang ditetapkan oleh Yoas ke seluruh penduduk. Karena setengah sikal ini oleh Musa peraturannya itu sama rata. Artinya orang kaya sekalipun dia mampu tidak boleh memberi lebih banyak. Orang miskin tidak boleh memberi lebih kurang. Jadi ini sama, dan ini yang biasa kita dikenal di dalam perjanjian lama sebagai pajak rumah Allah.
pajak bagi bangsa Israel. Nah, inilah yang diambil oleh Yoas untuk proses perbaikan. Lalu yang kedua, dia membuat kotak, orang-orang boleh datang dan memberikan donasi untuk renovasi bait Allah. Nah, mungkin yang kita sekarang pakai sebagai kotak persembahan di gereja. Ya, ini momen yang pertama diciptakan atau ditemukan oleh Yoas. Nah, pada waktu itu setelah berkumpul semua bangsa ini dan kemudian uangnya dikumpulkan, lalu Yoas mengambil keputusan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dan ternyata dananya masih lebih. Apa yang dia lakukan? Dia mulai memperbaiki lagi peralatan-peralatan rumah Tuhan. Masih lebih lagi, dia pakai lagi itu untuk ibadah, penyelenggaraan ibadah. Dengan kata lain, semua uang yang ada itu tidak pernah dipakai untuk kepentingan dia. Tidak pernah ada untuk menikmatinya demi kepuasannya. Semua ini dari Tuhan, oleh umat Tuhan, kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian Imam Yoyada meninggal di usia 130 tahun. Sebenarnya ada yang menarik kalau kita berbicara mengenai Tawarikh. Karena di Tawarikh salah satu temanya adalah bait suci dan keimamatan. Dan di sini gambaran Imam Yoyada adalah gambaran keimamatan yang benar di dalam Perjanjian Lama. Yaitu Imam Yoyada merupakan figur imam yang memimpin Israel untuk berpegang teguh kepada ikat janji dengan Yahweh. Di dalam ayat ke-14b ditandai dengan pernyataan kurban bakaran selalu dipersembahkan di dalam rumah Tuhan. Itu adalah gambaran pernyataan dalam pasal ini untuk memperlihatkan bagaimana orang Israel itu mengikat perjanjian dengan Yahweh secara kontinu. Yang kedua, gambaran Imam Yoyada ini adalah imam yang memimpin, memberi inisiatif untuk memugar rumah Tuhan melalui wewenang yang dijalankan oleh Raja Yoas. Ini gambaran antara Musa dengan Harun. Jadi Musa itu sebagai pemimpin administrasi, pemimpin politik, pemimpin negara, tetapi dia berjalan bersama-sama dengan Imam Harun. Nah, hal yang sama ketika kita tahu Daud ya dengan Nathan, Daud dengan para imam-imam. Daud tidak pernah mengambil tanggung jawab keimamatan. Tetapi kita tahu Saul gagal karena Saul berusaha mengambil jabatan keimamatan ketika dia mempersembahkan kurban yang harusnya itu adalah bagian dari Samuel. Dan apa yang terjadi? Saul dicopot. Jadi kita bisa melihat bahwa pentingnya kita memahami di mana patok-patok batas-batas urapan kita. Kalau kita overboard, kita melewati batas itu, Tuhan akan mencabut pengurapan itu. Dan ini yang Perjanjian Baru pun hal yang sama. Paulus mengatakan kami mengerti patok-patok kami. Paulus dipanggil pergi untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Petrus kepada bangsa-bangsa Yahudi. Nah, mereka tidak pernah bersinggungan mengambil lahan satu sama lain. Karena mereka menyadari itu adalah panggilan mereka. Selama Raja Yoas mendengar arahan dan nasihat didikan daripada Yoyada, Tuhan memberikan keberhasilan kepada usaha Yoas. Bahkan memberikan sukacita kepada seluruh pemimpin dan rakyatnya. Di dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa mereka bersukacita, para pemimpin dan seluruh rakyat, bahkan mereka dengan sukarela memberi persembahan. Nah, jadi tidak ada paksaan, sekalipun sebenarnya ini berupa pajak, tetapi mereka tidak melakukan itu secara terpaksa. Nah, ini yang luar biasa sebenarnya prinsip di dalam memberi. Apakah memberi sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang wajib seperti kita mengembalikan persepuluhan kita. Tetapi kita lakukanlah dengan sikap yang sukarela, bersukacita, dan tidak ada paksaan. Tetapi paruh yang kedua setelah Imam Yoyada meninggal, pemerintahan Yoas ditandai dengan sesuatu yang bertolak belakang. Ayat 17-27, penulis Tawarikh mencatat Yoas dan kejahatan-kejahatannya. Kata kuncinya adalah mendengarkan. Saya ulangi, mendengarkan.
kata mendengarkan di dalam bahasa Ibrani syamah itu selalu terkait mendengar, melihat, dan memasukkan di dalam hati. Kalau bahasa Inggrisnya kita kenal sebagai kata attentive. Attentive. Kita mendengar dengan baik, kita melihat, kita memasukkan dalam hati kita, lalu kita bertindak. Jadi mendengarkan selalu terkait dengan ketaatan. Tidak pernah kita mendengar lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Karena itulah prinsip kata mendengar di dalam bahasa Ibrani. Apa yang dilakukan bahwa dia mulai mendengar pemimpin-pemimpin Yehuda yang bukan sesuai dengan nasihat dan arahan Imam Yoyada. Yaitu apa? Memulai menyembah lagi dan membangun tiang serta patung berhala. Akibatnya ayat yang ke-18, Yerusalem ditimpa murka. Apakah Tuhan diam ketika seseorang mulai ngaco perjalanan hidupnya? Tidak. Tuhan mulai membawa kembali Yoas itu kepada tracknya, kepada jalurnya. Dan dia berusaha dengan cara mengutus nabi-nabi untuk mereka, bukan cuma Yoas dan semua pemimpin-pemimpinnya yang mengambil keputusan pada waktu itu untuk berbalik kepada Yahweh. Tetapi mereka tidak mau memasang telinganya. Mereka bahkan tidak mau mendengar peringatan nabi-nabi. Jadi saudara, bukan cuma satu yang dipanggil Tuhan. Tuhan membawa berulang-ulang orang. 1, 2, 3 nabi-nabi. Dan ini yang kemudian kita tahu Yesus memakai record atau catatan sejarah ini. Waktu dia berkhotbah dikatakan kamu membunuh nabi-nabi yang telah diutus Tuhan untuk mengingatkan kamu. Dan dia sedang mengacu kepada kisah ini sebenarnya, Yesus waktu itu. Karena imam dan nabi yang saat itu setelah Yoyada tidak ada, anaknya Yoyada yang bernama Sakaria memimpin barisan imam dan para nabi. Lalu even Zakaria anak Imam Yoyada dibunuh oleh Yoas. Karena Yoas tidak mau mendengar nasihat dan teguran, peringatan yang diberikan oleh Zakaria. Sebagai akibatnya, tentara Aram yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada tentara Yerusalem, tentara Yehuda, masuk dan mengalahkan seluruh tentara Yehuda. Kita tahu bahwa kemenangan bukan karena betapa besarnya tentara dan kuda-kuda dan kereta-kereta kuda, seperti apa yang dinyanyikan oleh Daud. Tetapi kemenangan kita datang dari Tuhan. Ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan menjaminkan kemenangan kepada orang-orang yang mendengarkan. Alasannya sederhana. Kenapa Aram yang kecil itu berhasil mengalahkan kerajaan Yehuda? Karena Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Dan ketika Yoas begitu luka berat akibat peperangan tersebut, justru hamba-hamba daripada Imam Yoyada yang dia tahu bahwa anaknya Zakaria dibunuh, mereka pun berkomplot lalu membunuh Yoas. Dan kita tahu akhir yang tragis, Yoas tidak dikubumikan di makam raja-raja. Dia tidak dikubumikan secara terhormat. Sayang sebenarnya. Raja yang memulai dengan cara yang benar. Kisah yang begitu hebat. Dari kecil disembunyikan, dirawat pada hari tertentu yang pada puncak tahun ke-7, tahun completion, tahun penggenapan. Justru di situ dia gagal. Waktu dia maju, dia kemudian berhasil. Tetapi pada waktu dia mulai tidak mau mendengarkan, kegagalan, kemerosotan itu terjadi. Apa yang bisa kita belajar, saudara-saudara sekalian? Tema daripada pasal ini adalah yang pertama, hukum retribusi. Apa itu hukum retribusi? Hukum retribusi itu sederhananya begini. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kesengsaraan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kesengsaraan. Ya, obedience bring blessings, disobedience bring pain. Sebenarnya ini hal yang sangat umum, prinsip umum yang bahkan sampai sekarang masih berlaku. Jadi kalau di dalam konteks ini, ketidaktaatan itu mendatangkan hukuman
atau kekalahan. Yang kedua, tema daripada pasal ini adalah kesediaan mendengar dan menerima nasihat menjadikan seseorang itu bijaksana. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, maka engkau menjadi bijak di masa depan. Yoas pada paruh pertama pemerintahannya mendengar nasihat dan didikan yang benar. Tetapi pada paruh yang kedua, dia menolak nasihat dan didikan yang benar. Amsal 15 ayat 31 mengingatkan, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang menghidupkan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Orang yang mendengar teguran yang menghidupkan. Ini penting, teguran yang menghidupkan. Karena ada teguran yang datang dari setan itu mematikan. Yaitu apa yang disebut sebagai condemnation, rasa bersalah. Kalau setan itu membuat kita bersalah, dia tidak kasih kita jalan keluar. Dia pojokin kita. Dan akhirnya yang kita lakukan, kita mengambil penghakiman atas diri kita sendiri. Mau bunuh diri mungkin, dia meninggalkan Tuhan, dia menjadi murtad. Tetapi kalau dari Roh Kudus, teguran itu akan membuat kita bertobat, sadar akan penghakiman Allah, lalu kemudian kita berbalik dan kita diselamatkan. Inilah yang menjadi cara Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya saat ini. Dia memberikan teguran yang menghidupkan. Apa yang terjadi dengan Yoas? Yoas menolak memberikan telinganya kepada teguran yang menghidupkan itu. Bahkan saking keselnya dia dengan teguran-teguran yang terus-menerus Tuhan berikan lewat hamba-hambanya, lewat nabi-nabinya. Dia membunuh suara Tuhan itu sendiri. Dia mematikan suara Tuhan. Akhirnya Tuhan harus menghakimi dia. Jadi sebenarnya penghakiman ini datang bukan karena Tuhan memang marah lalu kesel sama Yoas. Bukan. Tapi Yoas yang memilih membangkitkan murka Allah. Sahabat sekalian, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa mendengar didikan Tuhan. Yang Tuhan pakai lewat firman-Nya yang pertama. Ini yang paling umum. Saat ini Tuhan berbicara kepada kita, Yesus berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Tetapi juga lewat hamba-hambanya, lewat pengajaran-pengajaran, lewat penggembalaan, lewat kepemimpinan rohani, lewat orang tua, lewat mentor, lewat gembala. Mereka semua Tuhan pakai untuk mengarahkan hidup kita. Kadang-kadang gak enak. Tetapi bila kita mau mendengarkan itu, kita pasti akan terselamatkan. Nah, untuk mendengar didikan Tuhan, kita perlu meminta kepada Tuhan telinga seorang murid. Dan ini yang biasa kita selalu doakan pada waktu pagi. Engkau mempertajam pendengaranku. Engkau memberikan aku telinga dan lidah seorang murid. Kita bersedia untuk membayar harganya. Bangun pagi-pagi pada saat sunyi, belajar mendengarkan suara Tuhan. Kebalikan dengan dunia sekarang ini, kita itu belajar mendengar dengan suara yang begitu bising. Anak-anak belajar di sekolah atau belajar di rumah sambil headphone-nya nggak pernah berhenti. Terus ada musik di sini. Tetapi sebenarnya prinsip di dalam Alkitab, pergi ke tempat yang sunyi, dalam ketenangan engkau akan mendengarkan. Itu yang Yesus lakukan. Pagi-pagi benar, dia pergi, dia berdoa, dia mendengarkan suara Bapa. Dan Yohanes memberikan catatan ini tentang Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 31. Bahwa Yesus berhasil mendengar dan mentaati suara Bapa itu. Dikatakan, tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Perhatikan. Segala sesuatu, berarti tidak ada yang cacat, tidak ada yang gagal, 100%. Seperti yang diperintahkan Bapa. Do it right and do it exactly right. Jadi bukan cuman melakukan yang benar, tetapi melakukan tepat dengan cara yang benar.
Karena di dalam prinsip Alkitab itu bukan cuma saya melakukan yang benar. Atau bahkan lebih parah lagi, niat saya benar Pak. Bukan. Di dalam Alkitab itu ada prinsipnya begini. Melakukan yang benar, dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, baru ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melakukan yang benar, caranya salah, pasti akan menghasilkan bencana. Melakukan yang benar, waktunya nggak benar, menghasilkan penolakan. Ya kan, coba kita punya ide bagus, kita nggak lihat-lihat caranya, kita nggak lihat tepat waktu, lalu kita ngomong saja, lalu ditolak, lalu kita merasa, aduh saya dianiaya, padahal bukan. Kitanya kurang hikmat. Kita perlu belajar, mendengar. Nah, Yesus menjadi keselamatan kita. Karena dia berhasil memulai dengan baik, belajar mendengar, dan terus melakukan apa yang didengarnya secara tepat, seperti yang Bapa inginkan. Ketaatan Yesuslah yang membawa kepada keselamatan dan pengampunan dosa serta hidup yang kekal bagi semua orang yang mau percaya dan meletakkan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mendisiplinkan diri kita untuk mendengarkan dorongan Roh Kudus saat kita berdoa, saat membaca firman, saat kita mempelajarinya, merenungkan, dan saat kita menyembah di dalam penyembahan kita setiap hari. Dan ketika kita menjadi taat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sehingga seperti yang dia janjikan, ia yang memulai pekerjaan baik di dalam hidupmu akan meneruskan dan mengakhirinya dengan baik sampai pada hari Kristus Yesus. Mari kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Finishing well. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami mengingat, belajar akan prinsip yang begitu penting. Kegagalan kami mendengar didikan dan nasihat menghasilkan penghakiman dan kekalahan. Tolonglah kami untuk kami mendengar seperti seorang murid. Bukan hanya mendengar tapi melakukan sebagaimana prinsip mendengar di dalam firman-Mu ini. Dan biarlah kami mendengar didikan, teguran yang membawa kehidupan. Biarlah ada kerendahan hati ketika kami mendengar nasihat yang walaupun tidak suka secara daging kami, tapi kami tahu bahwa itu akan menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.